Nah, posisiku yang pas di mana? How can I move on? Ya situ. Enggak, berdiri sini aja. Siap. Cepat-cepat Asal sama. Tiga. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan presentasi video kami yang berjudul Deep Learning, kekuatan representasi berlapis. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri, M. Saukirido sebagai moderator. Kemudian ada Ridho Rusdiandi sebagai pemateri 1. Kemudian Novaldi sebagai pemateri kedua. Kemudian Andika Saputra sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya Khairul Salam Fadila sebagai pemateri keempat. Yang terakhir yaitu Khairul Ramansyah sebagai slide designer. Tanpa berlama-lama langsung saja masuk kepada materi yang akan dibacakan oleh pemateri Ridho. Baiklah, yaitu materi kami yaitu Deep Learning, kekuatan representasi berlapis. Kita hidup di era di mana mesin bisa mengenali wajah, memahami suara, dan bermain catur lebih baik dari manusia. Semua ini dimungkinkan oleh satu konsep yaitu representasi berlapis atau hierarchical representation. Deep learning bukan sekedar jaringan saraf yang lebih besar. Ini adalah cara mesin membangun pemahaman bertingkat dari data lengkap. Apa itu deep learning? Kata deep dalam deep learning merujuk pada jumlah lapisan yang dilalui data saat diproses. Semakin dalam jaringan, semakin panjang rantai transformasi dari input ke output. Deep learning adalah kelas algoritma machine learning yang menggunakan hierarki lapisan untuk mengubah data input menjadi representasi yang semakin abstrak dan bermakna. Analoginya, yang pertama kamu lihat tepi dan garis, lalu kamu mengenali mata, hidung, mulut. Kemudian kamu menggabungkannya menjadi wajah. Akhirnya kamu mengenali ini si Budi. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 2. Sejarah singkat perjalanan deep learning berawal pada tahun 1943 ketika Max Bullock dan Pitts memperkenalkan model neuron batas pertama sebagai relasi matematis dari jaringan saraf kehidupan. Barulah pada tahun 1986 algoritma backpropagation dimulaikan oleh Gmelin, Hinton, dan William memungkinkan jaringan berlapis untuk pertama kalinya bisa dilatih secara data. Setelah sempat stagnan pada tahun 2006 terjadi kebangkitan kedua saat Hinton membuktikan bahwa jaringan yang sangat dalam pun bisa dilatih efektif lewat deep learning network. Momentum ini dicapai puncaknya di tahun 2012 ketika Linux menghancurkan rekor di Net dan menandai dimulainya era deep learning modern secara resmi di tahun 2017, membawa revolusi berikutnya dengan hadirnya arsitektur transformer yang menjadi fondasi hampir semua model bahasa besar saat ini. Dan sejak 2022 ledakan AI generatif sampai ChatGPT GPT-4
Game ini membawa deep learning langsung ke tangan ratusan juta pengguna di seluruh dunia. Mengapa baru booming sekarang? Yaitu ada 3 faktor utama yang mendorong kebangkitan deep learning. Yang pertama, data besar atau big data, yaitu tersedia jutaan hingga miliaran sampel data. Yang kedua, GPU yang kuat, yaitu mampu memproses komputasi paralel secara masif. Yang ketiga, algoritma yang lebih baik, yaitu teknik training, regulasi, dan arsitektur yang matang. Konsep inti representasi berlapis, ada ketika manusia melihat foto booking, otak kita tidak memproses jutaan pixel satu persatu, kita langsung menangkap maknanya. Deep learning bekerja dengan prinsip serupa. Representasi adalah cara jaringan mengambilkan informasi dari data, bukan pixel mentah, melainkan makna di balik pixel. CNN atau Convolutional Neural Network adalah contoh paling nyata dari prinsip ini di lapisan pertama. Jaringan hanya menangkap tepi dari garis sederhana, naik ke lapisan kedua dan ketiga. Garis-garis itu berkembang menjadi tekstur, pola, hingga bagian-bagian objek seperti mata atau roda. Di lapisan keempat, semuanya menyatu menjadi objek utuh, wajah, mobil, kucing. Dan di lapisan kelima ke atas, jaringan mulai memahami konsep abstrak seperti emosi atau konteks situasi. Yang menarik, jaringan tidak pernah secara eksplisit diajarkan sama itu. Dia menemukannya sendiri karena secara bukan belajar dari lapisan sebelumnya, bukan dari nol. Inilah yang oleh Benio pada tahun 2013 disebut sebagai penemuan abstraksi secara otomatis. Inti dari seluruh kekuatan deep learning. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri juga. Selanjutnya itu adalah terjadi learning. Bayangkan kita belajar melempar bola ke keranjang. Pertama kita melempar, lalu melihat hasilnya, lalu masuk ke kiri. Kita koreksi sedikit, lempar lagi, dan terus begitu sampai akurat. Deep learning bekerja dengan logika yang pasti sama, hanya saja dilakukan untuk jutaan parameter sekaligus. Prosesnya itu dimulai dengan forward pass. Data dimasukkan ke jaringan, melewati setiap lapisan dan menghasilkan prediksi. Lalu jaringan menghitung loss, yaitu seberapa jauh prediksi tadi dari jawaban yang benar. Dari sini backpropagation bekerja. Error disebabkan mundur ke setiap lapisan dan masing-masing bobot diperbarui sedikit demi sedikit. Proses ini diulang jutaan kali hingga jaringan benar-benar belajar. Yang membuat deep learning powerful ialah cara ia memecah masalah, seperti dijelaskan Allen Zhu dan Lee tahun 2020. Jaringan tidak mencoba mempelajari sebuah fungsi kompleks sekaligus, melainkan menguraikannya menjadi rangkaian fungsi yang lebih sederhana, lapis demi lapis, dan semua itu terjadi secara otomatis hanya dengan menjalankan algoritma stochastic gradient descent atau SGD. Selanjutnya itu ada arsitektur utama deep learning. Yang pertama ada CNN, Convolutional Neural Network, jagoan untuk menggambar dan video. Lapisan konvolusi mendeteksi pola sederhana seperti tepi dan sudut. Lalu lapisan berikutnya menggabungkannya menjadi pola yang semakin kompleks. Contohnya itu ada pengenalan wajah dan deteksi objek. Yang kedua itu ada RNN dan LSTM. Jagoannya untuk data sekuensial, teks, suara, time, garis. Memiliki memori yang bisa mengingat konteks sebelumnya. Contohnya itu ada terjemah mesin, prediksi saham. Yang ketiga ada transporter. Arsitektur modern berbasis attention mechanism. Fondasinya di semua model bahasa besar seperti GPT, BERT, dan Gemini. Mendukung konteks panjang dan paralelitas tinggi. Yang menurut itu adalah auto encoder, belajar meringkas dan representasi padat, lalu konstruksinya digunakan deteksi anomali, konversi data, dan generasi data. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri.
yaitu selanjutnya ada perbandingan deep learning dengan metode tradisional SPM. Sebelum deep learning populer, metode seperti SPM atau Spot Vector Machine mendominasi dunia machine learning. Metode ini bekerja dengan baik, tapi ada satu syarat besar, yaitu fitur-fiturnya harus dirancang manual oleh manusia. Artinya, seorang ahli harus menentukan sendiri apa yang penting dari data sebelum model bisa belajar. Proses ini mahal, lambat, dan tidak scalable. Deep learning membalik paradigma itu sepenuhnya. Jaringan menemukan fiturnya sendiri secara otomatis, mampu menangani data dalam skala besar, dan bahkan bisa memindahkan pengetahuan dari satu tugas ke tugas lain. Sesuatu yang sangat sulit dilakukan metode tradisional. Kuncinya ada pada cara belajarnya, seperti dijalankan Allen di 2020. Deep learning tidak mencoba melari sebuah masalah kompleks sekaligus. Ia menguraikannya menjadi fungsi-fungsi sederhana yang dipelajari secara bertahap, lapis demi lapis, sehingga pendekatan hierarkis ini terbukti membutuhkan jauh lebih sedikit data training dibandingkan metode yang mencoba mempelajari segalanya dalam satu langkah. Selanjutnya yaitu ada aplikasi nyata deep learning. Yang pertama ada computer vision, yang dimana ada diagnosis medis dari scan MRI atau X-ray. Lalu ada pada mobil otonom seperti Tesla dan Waymo. Lalu juga ada filter Instagram dan Face ID di iPhone. Selanjutnya ada natural language processing seperti pada Google Translate, ChatGPT, Siri, dan Claude. Lalu dia bisa menganalisis sentimen ulasan produk dan juga deteksi hoax atau spam secara otomatis. Lalu ada juga pada audio dan musik seperti pada Speech to Text, Google Assistant, OpenAI Whisper, dan lalu ada Shazam yang mana mengenal lagu dari suara, dan juga generasi musik AI seperti Suno dan Studio. Kalau pada sains dan riset yaitu ada AlphaFold yang dimana memprediksi struktur protein seperti breakthrough ilmiah terbesar dekade ini. Lalu ada drug discovery yaitu mempercepat penemuan obat baru dan juga prediksi cuaca akurat berbasis deep learning. Jadi terakhir ada game dan simulasi seperti pada AlphaGo mengalahkan juara dunia Go. Lalu ada OpenAI mengalahkan pro player Dota 2. Ada transfer learning dan filter traceability. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara. Selanjutnya yaitu transfer learning dan feature traceability. Transfer learning adalah kemampuan menggunakan representasi yang sudah dipelajari di satu tugas ke tugas lain. Ini hanya mungkin karena representasi berlapis bersifat general dan reusable. Cara kerjanya yaitu model dilatih pada ImageNet atau jutaan gambar. Kemudian lapisan awal belajar tepi tekstur bentuk umum. Kemudian fine tune hanya lapisan akhir untuk tugas baru, misal deteksi kanker kulit dari foto. Hasilnya yaitu akurasi tinggi dengan data minimal. Mengapa ini revolusioner? Yaitu pertama tidak perlu data jutaan untuk setiap tugas baru. Kemudian hemat waktu dan komputasi secara drastis. Kemudian metode model training ini seperti GPT, BERT, ResNet bisa dipakai siapa saja. Selanjutnya tantangan dan masa deep learning, masa depan deep learning. Deep learning masih menyimpan sejumlah tantangan data, sifatnya sebagai black box, membuat model sulit menjelaskan alasan dibalik keputusannya, sampai masalah serius di bidang seperti medis atau hukum. Model besar juga sangat haus data dan mahal secara komputasi. Dengan biaya training yang disebut mencapai ratusan juta dolar,
ditambah resiko bias yang diwarisi dari data, serta overfitting yang membuat model hafal data training tapi gagal di dunia nyata. Namun arah perkembangannya menjanjikan. Foundation model seperti GPT dan Gemini membuktikan bahwa satu model bisa melayani banyak kebutuhan sekaligus. Multimodal AI memungkinkan pemahaman teks, gambar, dan suara dalam suatu sistem. Sementara efisien dan explainable AI mendorong model yang lebih kecil, hemat energi, dan lebih transparan. Seperti ditunjukkan Chen et al. Pada tahun 2020, masa depan deep learning bukan hanya soal model yang lebih besar, tetapi model yang lebih dalam, efisien, dan bisa menjelaskan. Baiklah, kesimpulan pada presentasi kami hari ini, representasi adalah segalanya. Deep learning, saya adalah segalanya. Deep learning dia memproses data mentah. Dia membangun pemahaman bertingkat secara otomatis. Yang kedua, kedalaman menciptakan abstraksi dari pixel lalu tepi lalu objek hingga makna setiap lapisan menambah kecerdasan. Yang ketiga, belajar dari contoh, bukan aturan, tidak perlu diprogram secara eksplisit, cukup tunjukkan data, biarkan model belajar. Yang keempat, skala lintas tanpa batas, lebih banyak data plus lebih dalam jaringan sama yang formal lebih baik. Yang kelima, representasi bisa dipindah. Transfer learning membuat deep learning efisiensi untuk semua domain. Yang terakhir, masih berkembang hingga tantangan seperti explainability dan efisiensi masih terbuka lebar sebagai ladang riset. Itu saja kesimpulan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu.